Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, iman kepada qada dan qadar. Apa kabar anak-anak soleh-solehah? Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Sahabat soleh-solehah, kalian tahu nggak apa itu iman kepada qada dan qadar? Untuk mengetahui itu, iman kepada qada dan qadar, yuk kita belajar. Sahabat soleh-solehah, kalian tahu nggak apa itu iman kepada qada dan qadar? Untuk mengetahui itu, iman kepada qada dan qadar, yuk kita belajar. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau nanya dulu nih. Siapa yang tahu iman kepada qada dan qadar itu rukun iman yang keberapa? Iya, betul. Iman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang ke-6. Nah, qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang ke-6. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tentang pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Tentang pengertian iman kepada qada dan yang kedua, dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 49, Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Yang artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Yang artinya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. 3. Hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam takdir. Takdir terbagi menjadi dua, yaitu ada takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Siapa yang tahu nih takdir mubrom apa? Ya, takdir mubrom adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Jadi takdir mubrom itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Kemudian yang kedua ada takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Fungsi iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga
timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mewujudkan cita-cita. Yang ketiga, membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah, yaitu akhlak terpuji. Yang keempat, menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi ini pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi tidak ada yang namanya bebas dari atau lepas dari tanggung jawab. Semua akan dipertanggungjawabkan. Kemudian manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut ajaran Islam. Perilaku beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati yang sabar, dengan hati yang tabah. Kemudian, cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. Kemudian, berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Melatih diri untuk sabar dan tabah. Senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika kita mengalami kesulitan hidup. Nah, Allah berjanji, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian, selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah. Yang terakhir, yakni bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya. Ya, kita ambil hikmahnya dalam setiap kejadian. Sekian, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi malah mau